Dapatlah dipahami bahwa kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman terhadap keotentikan dan keabsahan nasab para sayyid, syarif, dan habib dari Bani Alawiyah adalah sangat tidak ilmiah, sangat tidak jujur, dan sangat tidak adil. Bahkan terkesan Kiai Haji Imaduddin Utsman sangat tendensius dan sangat bernafsu untuk menolak keotentikan dan keabsahan nasab para sayyid, para syarif, dan para habib dari Bani Alawi atau Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin hadati waddin. Ada beberapa nama-nama pangkal penyambung nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tercatat dalam Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, di mana kitab ini menjadi kitab rujukan utama Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam keyakinannya bahwa Ubaidillah itu terputus nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para muhibin dan para muqallid, para pengikut, para fanatik buta Kiai Haji Imaduddin Utsman, tolong ini disampaikan kepada beliau dan untuk dijawab dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Kalau perlu dibikin lagi sebuah artikel untuk menjawab artikel ini. Nama-nama pangkal penyambung nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tercatat dalam Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ternyata selain nama Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, ada banyak nama yang menjadi pangkal-pangkal penyambung nasab marga-marga dari keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tercatat atau tidak terkonfirmasi dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tersebut. Sebagian dari nama-nama tersebut antara lain adalah: pertama, Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud adalah pangkal penyambung nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, Ahmad bin Dawud bin Maulana Idris bin Idris Al-Akbar, pangkal penyambung nasab para muhaddisin, para ulama ahli hadis dari marga Al-Gumari yang ada di Maroko ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, Qasim bin Muhammad An-Nafsu Az-Zakiyah adalah pangkal penyambung nasab para raja Maroko ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat, Ahmad bin Muhammad An-Nafsu Az-Zakiyah adalah pangkal penyambung nasab Sayyid Ahmad At-Tijani, pendiri Thariqah At-Tijaniyah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima, Isa bin Muhammad bin Al-Hasan As-Sibti, pangkal penyambung nasab Sayyid Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6, Haidarah bin Muhammad bin Idris, pangkal penyambung nasab Sayyid Ahmad bin Idris, pendiri Thariqah Al-Idrisiyah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
7. Hamzah bin Ali bin Umar bin Idris adalah pangkal penyambung nasab Sayyid Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, pendiri Thariqah As-Sanusiyah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 8. Ahmad bin Muhammad bin Idris adalah pangkal penyambung nasab marga Al-Hasani dan marga Al-Masyhur Al-Hasni, keturunan Yusuf bin Abid yang di Hadramaut dan di Indonesia ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Sulaiman bin Ali bin Abdullah Al-Akbar adalah pangkal penyambung nasab para Raja Yordan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10. Abdullah bin Umar bin Maula Idris Al-Asghar adalah pangkal penyambung nasab marga Basyaiban Al-Idrisi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 11. Isa, Husain, dan Muhammad bin Zaid adalah pangkal penyambung nasab semua marga dari keturunan Isa. Husain dan Muhammad bin Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain As-Sibti bin Abi Thalib yang tersebar di Irak dan Yaman Utara ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 12. Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq adalah pangkal penyambung nasab marga Al-Makhdali dan marga Al-Ahdal ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 13. Husin bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridho adalah pangkal penyambung nasab marga Asy-Syajar, marga Al-Ahmad, marga Al-Wali, marga As-Sufi, marga Al-Ismail, marga Al-Arab, marga Al-Jarufi, marga As-Siddiq, marga Al-Bahar, marga At-Talaj, dan marga Asyah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama tersebut di atas juga tidak tercatat atau tidak terkonfirmasi dalam kitab Umdatut Thalib fi Ansabi Abi Thalib, karya Ibnu Inabah. Karena itu sungguh sangat mengherankan yang dipermasalahkan dan ditolak oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan para simpatisannya hanya keotentikan dan keabsahan nasab para sayyid, para syarif, dan para habib dari Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal seharusnya Kiai Haji Imaduddin Utsman dan para simpatisannya juga harus mempermasalahkan dan menolak keotentikan dan keabsahan nasab yang terkait pada nama-nama yang tidak tercatat atau tidak terkonfirmasi tersebut di atas, yaitu pertama, nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Nasab para muhaddisin, para ulama hadis dari marga Al-Gumari yang ada di Maroko sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Nasab para raja Maroko sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Nasab Sayyid Ahmad At-Tijani, pendiri Thariqah At-Tijaniyah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Nasab Sayyid Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Nasab Sayyid Ahmad bin Idris, pendiri Thariqah Al-Idrisiyah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Nasab Sayyid Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, pendiri Thariqah As-Sanusiyah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 8. Nasab marga Al-Hasni dan marga Al-Masyhur Al-Hasni, keturunan Yusuf bin Abid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Nasab para Raja Yordan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10. Nasab semua marga dari keturunan Isa, Husin, dan Muhammad bin Zaid bin Ali Zainal bin Al-Husin As-Sibti bin Abi Thalib yang tersebar di Irak dan Yaman Utara sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 11. Nasab Al-Makhdali dan marga Al-Ahdal sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 12. Nasab marga Asy-Syajar, marga Al-Ahmad, marga Al-Wali, marga As-Sufi, marga Al-Ismail, marga Al-Arab, marga Al-Jarufi, marga As-Siddiq, marga Al-Bahar, marga Al-Talaj, dan marga Al-Sah
sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 13. Nasab marga Basyaiban al-Idrisi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merujuk pada pembahasan tentang adanya nama-nama pangkal penyambung nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tercatat atau terkonfirmasi tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman terhadap keotentikan dan keabsahan nasab para sayyid, syarif, dan habib dari Bani Alawiyah adalah sangat tidak ilmiah, sangat tidak jujur, dan sangat tidak adil. Bahkan terkesan Kiai Haji Imaduddin Utsman sangat tendensius dan sangat bernafsu untuk menolak keotentikan dan keabsahan nasab para sayyid, para syarif, dan para habib dari Bani Alawi atau Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kajian ilmiahnya tentang keotentikan dan keabsahan nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia fokuskan hanya untuk mencari bukti-bukti yang bisa dia gunakan untuk menolak keotentikan dan keabsahan nasab para sayyid, para syarif, dan para habib Bani Alawi atau Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan tentang nama-nama pangkal penyambung nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tercatat dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dapat saya sampaikan melalui tulisan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan kita semua. Pamulang 2 Juni 2023, Abu Bakar bin Hasan Al-Aidrus. Jadi mohon untuk yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Utsman bisa menjawab tulisan ini dan bisa dibantu oleh para mukallid-mukallidnya, yaitu orang-orang yang taklid buta kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk juga bisa membantu menjawab tulisan ini. Ya demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.